Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada dua informasi yang akan kita sampaikan, yang akan kita simak. Yang pertama, informasi resmi untuk semua guru tanpa terkecuali Bapak Ibu, baik yang sertifikasi maupun yang non-sertifikasi. Ini berlaku untuk semua. Kemudian yang kedua, informasi khusus untuk teman-teman guru penerima tunjangan sertifikasi berdasarkan penjelasan dari Ibu Dirjen GTK. Seperti apa itu? Mari kita ulas sama-sama. Yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, agenda dari Kementerian Pendidikan yang disampaikan melalui Rumah Pendidikan. Agenda yang deadline-nya batas waktunya 31 Juli Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat melalui postingan resmi dari rumahpendidikan.kemendikdasmen.go.id. Rumah Pendidikan kita ketahui ini adalah aplikasi guru yang dulu kita kenal dengan PMM, sekarang diperluas cakupannya menjadi Rumah Pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini ada postingan atau flyer, yaitu berbagai apresiasi menarik untuk bukti karya terpilih ada di depan mata. Jadi Kementerian Pendidikan memberikan apresiasi penghargaan berupa sertifikat, ratusan merchandise, dan puluhan voucher aplikasi premium untuk karya-karya terpilih nih. Jadi Bapak Ibu, deadline-nya batas waktunya 31 Juli. Periode pengumpulan bukti karya terbaik Anda, unggah bukti karya terbaikmu sekarang juga. Nah, ini flyernya Bapak Ibu resmi dari Kementerian Pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang bertanya gimana cara mengunggahnya? Caranya gampang Bapak Ibu, buka rumahpendidikan.go.id. Nah, dulu kita mengenalnya PMM ya, sekarang jadi Rumah Pendidikan. Kemudian scroll bagi ke bawah, pilih ruang GTK. Setelah terbuka ruang GTK, scroll ke bawah, pilih bagian bukti karya. Nah, kita klik, nanti akan tampil seperti ini, pilih bagian karya saya. Nah, di sini bisa pilih tambah karya. Silakan pilih kategori karya yang akan Anda unggah, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu unggah, maka selesai. Nah, ada banyak manfaat. Yang pertama, Bapak Ibu bisa berbagi manfaat, kemudian menjadi portofolio karya Bapak Ibu, dan kelebihan yang lain adalah ada voucher hadiah nih Bapak Ibu. Ada ratusan merchandise, ada voucher premium, aplikasi premium yang Bapak Ibu nanti kalau beruntung bisa mendapatkan ini. Nah, ingat Bapak Ibu untuk apresiasi atau periode penghargaan ini paling lambat 31 Juli. Jadi hari Kamis ya kalau tidak salah. Beberapa hari ke depan, hari Selasa sekarang 2 hari lagi batas waktunya. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan kesempatan ini. Nah, informasi yang kedua Bapak Ibu untuk guru-guru penerima tunjangan sertifikasi triwulan 3 nih Bapak Ibu. Ini berdasarkan penjelasan dari Dirjen GTK, ada beberapa hal yang perlu kita simak ini terkait dengan tunjangan sertifikasi ke depan. Seperti apa itu? Mari kita simak sama-sama. Sudah ada Bu Dirjen. Bu, kita bermaksud untuk tidak menyamaratakan daerah ya Bu ya. Pasti daerah itu punya problematika yang berbeda-beda. Apa pendapat Ibu untuk kasus-kasus yang ternyata masih daerah yang Bu melakukan transfernya dengan berbagai macam problematikanya? Iya, jadi ini sebenarnya hanya miskonsepsi. Jadi ada anggapan masih lewat Pemda, padahal sebenarnya tidak. Karena memang miskonsepsi ini muncul karena ada penulisan di situ keterangan di info GTK bahwa masih menuliskan keterangan bendahara pembayar daerah. Nah, ini kasus yang bendahara pembayar daerah ini bukan yang transfer langsung, tapi mereka yang carry over. Jadi yang masih belum dibayarkan di masa sebelumnya, ini yang masih menggunakan mekanisme lama. Tapi sebenarnya ini karena masih ada pembayaran yang terhutang pada masa sebelumnya. Nah, perlu kami luruskan ya bahwa meskipun ini transfer langsung, tetapi pencatatannya itu masih menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang mana statusnya masih DAK non-fisik dana daerah. Pencatatannya tetap masuk ke rekening daerah atau akutabilitasnya di daerah, sistemnya in-out, masuk, uang masuk, langsung keluar ke rekening guru, tapi ini pencatatannya masuk ke RKUD daerah. Artinya dana tetap dicatat sebagai kegiatan keuangan Pemda, namun cara pembayarannya yang berubah menjadi transfer langsung ke rekening guru. Seperti itu anggapan yang keliru atau miskonsepsi. Kalau Ibu Ega sendiri sebenarnya apa sih tandanya ya Bu ya, atau mungkin indikator lah, atau mungkin guru itu tahu bahwa mereka itu sudah bisa menerima TPG itu langsung ke rekening masing-masing, itu tahunya itu seperti apa gitu loh Bu?
Dari info GTK. Mhm. Ya, karena itu kalau sudah 08 itu berarti sudah terbit SKTP dan sudah bisa diterima di rekening kami masing-masing. Berarti itu yang ngecek harus gurunya langsung Betul. atau diberitahukan? Ya, gurunya langsung. Ya. Makanya kami kan diberi akses oleh operator sekolah untuk bisa melihat info GTK kami masing-masing. Ada tidak sih guru yang mungkin tidak terbiasa untuk mengecek info GTK itu, Bu? Apa ini tergantung dari sekolahnya atau mungkin dari teman-teman yang bertanya, itu bagaimana, Bu? Ada dan banyak. Itu karena mungkin mereka terbiasa ya, sebelum-sebelumnya itu kan lancar aja, kemudian tidak ada masalah gitu. Itu mereka tidak pernah melihat info GTK-nya. Nah, itu Bu bagaimana ya cara untuk berarti di sini yang proaktif ini gurunya, harus gurunya. Info Iya, GTK betul. dicek terus karena tidak ada lagi kemudian daerah yang menyulangin informasi. Atau ini seperti apa, Bu? Iya, kalau soal itu sebenarnya kami terus melakukan sosialisasi. Jadi kami tuh melalui berbagai kanal kami sampaikan bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh guru. Webinar, kita juga membentuk grup WhatsApp, kemudian kita juga sosialisasikan melalui berbagai cara agar guru itu mengerti apa sih kewajibannya. Selain mendapatkan hak penyaluran tunjangan, kewajibannya juga harus mengupdate data, memastikan rekeningnya valid. Kalau dia dapat tadi seperti Bu Ega bilang, oh uangnya sudah masuk, dia juga ngecek, mengetahui sendiri, memastikan di rekeningnya. Jadi memang perlu partisipasi aktif dari guru masing-masing gitu. Ada kondisi nggak sih Ibu Ega di awal-awal cair, tiba ada satu masa kemudian agak macet itu? Pernah nggak sih terjadi case seperti itu? Sering. Apa biasanya Bu pemicunya atau penyebabnya? Seperti yang tadi saya katakan, itu yang biasanya di TW1 dengan TW1. TW3. Ya selalu TW ganjil ya. Karena kan itu perubahan jam mengajar Iya. biasanya. Di TW3 itu pelajaran baru di bulan Juli kan ya. Jadi guru-guru itu banyak yang perubahan jam mengajarnya itu berbagi dengan teman-teman yang baru datang seperti yang sekarang ya Bu ya. Kalau begitu apa ya solusinya ya Bu Dirjen? Jika Terjadi kemacetan dikarenakan perubahan jam belajar tadi. ya, jadi ini si guru juga harus memastikan jumlah jam mengajarnya itu memenuhi. Ya. Karena untuk mendapatkan tunjangan itu ada syarat dan ketentuan. Oke. Bukan sesuatu hadiah yang cuma-cuma ya. Dia harus memenuhi jam mengajar. Nah, kalau jika jam mengajarnya itu belum terpenuhi ya, dia harus mengupayakan bagaimana koordinasi dengan sekolah untuk pemenuhan jam mengajarnya. Kita bisa kok tidak hanya melalui jam tatap muka, tapi melalui aktivitas yang lain yang bisa diperhitungkan sebagai pemenuhan jam mengajar. TPG ini sebenarnya kebaikannya itu kan cukup banyak ya Bu Nunuk, bahwa tidak hanya untuk guru tapi daerah juga harus merasakan manfaatnya. Nah menurut Ibu sebenarnya jika ada daerah yang belum merasakan ada manfaatnya dengan kebijakan ini, itu seperti apa Bu? Ya kalau ini daerah yang belum merasakan manfaatnya itu dapat diartikan guru-guru ya milik daerah itu belum merasakan manfaatnya. Ya, jika daerah belum merasakan manfaatnya, ya kami menyadari bahwa ini adalah perubahan mekanisme. Nah, perubahan mekanisme itu butuh proses dan ketika proses itu berjalan butuh perbaikan-perbaikan. Nah, dari sisi guru ya kami menghimbau karena ini manfaatnya untuk guru, ya guru harusnya peduli seperti kata Bu Ega tadi, peduli melakukan pemutakhiran datanya, kemudian juga tim kami juga sesegera melakukan verifikasi, validasinya, respon cepat pemerintah daerah jika sudah data valid, bagaimana dia segera menerbitkan atau memproses surat keterangan tunjangan profesi atau SKTP-nya. Jadi seperti ini pemrosesan SKTP, kemudian daerah sendiri yang aktif, sebenarnya ini adalah kerja kolaborasi.